Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, aku nggak tahu dari tadi aku pengen buat pembacaan ini apa enggak. Cuman selama gerhana matahari dari sebelum dan sesudahnya, aku nggak tahu ya gimana ngejelasinnya, tapi aku merasakan sesuatu yang ngerasa sesuatu yang benar-benar buat aku sempat dropnya karena aku merasakan sesuatu yang hebat bakal terjadi, tapi di satu sisi juga hal hebat ini membuat aku ngerasa takut gitu ya. Something is terrifying gitu, something is buat aku ngerasa bersemangat juga, tapi di satu sisi juga takut apakah ini energi seperti apa. Dan ya, setelah aku perhatikan, kemungkinan besar ini adalah energi gerhana matahari, dimana gerhana matahari ini terjadi ya di energi Sun dan Aries. Matahari berada di Aries ya, zodiak pertama, dan juga Rahu di Aries ya. Dan kemarin sempat bulan juga ikut, walaupun sekarang bukan di Aries, di Pisces ya, Sun di Pisces, Rahu di Pisces, oke. Dan sekarang Moon udah masuk ke Aries. Jadi saat gerhana matahari kemarin, bukan hanya matahari dan Rahu aja di Pisces, tapi juga Venus dan Venus. Mercury kemarin sempat, tapi retrograde mundur lagi masuk ke Pisces. Ya, jadi ibaratnya energi yang kemarin terjadi saat Mercury belum gabung di sini, aku benar-benar somehow ngerasa aku nggak mau bicara atau apapun, aku nggak mau kayak berkomunikasi dengan apapun yang aku rasakan, aku pikirkan. Somehow aku kayak ingin lari, energinya gitu, saking apa ya, di kesehatan juga terganggu ya. Somehow kayak aku nggak bisa bilang juga trauma atau apapun, tapi kayak apa ya, sulit dijelasin. Memang ada kayak kamu ngerasakan sesuatu yang hebat bakal terjadi dalam hidup kamu, ataupun setidaknya untuk dunia kamu ya. Dan sekarang saat Mercury retrograde masuk ke Pisces, di sini aku baru ngerasa kayak aku bisa bicarakan apa yang aku rasakan dan aku pikirkan ya, emosi yang aku rasakan. Ini sesuatu yang unexplainable. Memang unexplainable itu maksudnya sesuatu yang tidak terjelaskan. Aku mencoba mencari jalan. Kemarin aku coba untuk tenang, meditasi ya, karena jujur energi ini membuat aku ingin untuk mencari apa itu semesta, apa itu Tuhan ya, ingin mencari ibaratnya kebenaran hidup, tujuan hidup. Bagi kalian yang mencari spiritualitas, aku ingin mencari yang namanya kayak gimana caranya untuk menyelesaikan atau menyudahi semua kesakitan dan kecewaan yang aku rasakan ini. Kenapa ini menyakitkan, mengapa mengecewakan, gimana caranya untuk memulai hidup yang baru, ibarat setiap harinya dengan meninggalkan yang lama. Jadi banyak banget aku pelajari ya, aku coba baca buku dan memahami, merenungi juga ajaran-ajaran agama ya, bukan hanya satu, banyak agama ya. Dan aku akhirnya sampai di masa seperti drop ya, kayak jatuh ke dalam lubang. Ini yang sering banget aku ucapkan ya dengan seseorang yang dekat sama aku ya. Walaupun aku sendiri nggak tahu kenapa aku sering mengatakan itu, dan sekarang aku ngerti. Adalah seperti aku bilang, aku sering banget ngerasa jatuh ke dalam lubang yang besar sekali, hitam, tapi somehow aku nggak ngerasa aku jatuh gitu. Kayak selalu jatuh ke dalam lubang, tapi aku nggak ngerasa aku nyampe ke dasar gitu ya. Nggak ngerasa kayak kapan aku nyampe ke dasar, kapan aku nyetak atau ibaratnya aku berhenti jatuhnya ini, ibaratnya gitu ya. Kenapa kok kayak jatuh ini nggak selesai, nggak usai ya. It's like apa ya,
jatuh ke dalam lubang yang gak berdasar. Ya, dan sekarang aku ngerti ya kenapa aku ngerasakan gitu, sedikit mengerti atau memahami dari jalan salah satu pikiran aku atau salah satu emosi yang aku punya adalah kalau selama ini aku nggak pernah jatuh ya. Apa yang aku rasakan hanyalah pelepasan ego, energi untuk aku melepaskan diri aku dari kesakitan, kekecewaan, dan rasa itu membuat aku seperti memang kayak ngawang aja. Ngawang tuh gimana ya? Kamu seperti ngerasa jalan tapi nggak lagi jalan, ya kamu ngerasa berdiri tapi kamu seperti nggak berdiri. Kamu ngerasakan hidup kamu atau badan kamu tuh kayak ringan aja, just lifting gitu ya, kayak kamu mengambang gitu, kayak bukan terbang ya tapi kayak ngambang aja kamu jalan kamu. Dan somehow aku ngerasakan inilah bias kehidupan, bias emosi yang aku rasakan ya. Dan aku ngeliat juga jadi dari salah satu aku nggak bisa bilang ini guru spiritual ya, tapi salah satu orang yang dia lebih ke arah energi, dan dia bilang memang saat gerhana matahari terjadi itu adalah pembukaan portal, salah satu portal terbuka. Yes, aku merasakan it's true gitu ya, portal di mana sesuatu pintu lagi dibuka untuk beberapa orang, termasuk kamu mungkin yang menonton ini, ngerasakan somehow it's just I don't know gitu. Kamu mungkin juga kenapa aku ngerasakan nih, satu sisi kamu ngerasakan seperti terlahir lagi, seperti mau berapapun usianya kamu ngerasa kayak hidup kamu baru gitu ya, muncul lagi, hidup lagi dari awal. Tapi di satu sisi juga kamu takut karena takutnya karena memulai sesuatu yang baru itu artinya kamu harus membuat diri kamu adaptasi dengan sesuatu yang baru ya, dimana sebenarnya energinya ngasih lihat kamu gak perlu untuk beradaptasi apapun dengan apa yang udah terjadi dalam hidup, karena sebenarnya saat kamu udah di jalan yang benar dan tepat ya, kamu secara naturalnya, secara alaminya akan melakukan apa yang seharusnya diri kamu lakukan, jiwa kamu mau, dan takdir ataupun semesta mau. Aku belajar spiritualitas akhir-akhir ini, dan salah satu kata yang buat aku tersentak adalah gimana apapun yang berada di pemikiran kamu, seperti aku bilang tadi ya, perasaan emosi kamu buatlah seperti drop, hancur, jatuh. Ibaratnya kayak waktu itu tadi aku bilang kayak lubang yang besar. Saat lubang itu ada dalam hidup kamu, ada rasa cinta masuk ke dalamnya, ada rasa benci masuk ke dalamnya, masuk ke dalam menjadi satu ya, nggak jadi menjadi dua sisi lagi, menjadi energi cinta ataupun energi benci, nggak lagi energi marah atau sedih, tapi masuk ke suatu lubang yang sama dan energinya mending, energinya jadi satu, dan nggak ada lagi yang namanya duality di dalamnya, nggak ada lagi dua sisi di dalamnya, nggak ada lagi hitam putih, nggak ada lagi energi yang aku baik, aku buruk, negatif, positif, semuanya jadi satu, blending jadi satu. Energi itu yang benar-benar jujur apa ya, kayak benar-benar nusuk gitu ya ibaratnya ke dalam sanubari aku bisa bilang. Itu yang aku sampai butuh waktu beberapa hari untuk apa ya, ini bukan tentang hanya kematian ego, tapi somehow sesuatu yang ini aku bilang ya, seperti kayak sesuatu itu nancap di dalam dada kamu, dalam jantung kamu merasakan kayak hup gitu ya, hup gitu ke dada kamu, jantung kamu, tapi kamu tetap hidup gitu ya. Ibaratnya kamu ngerasakan sakitnya, ngerasakan kecewanya, tapi kamu gak mati gitu. Energi sakit seperti itu yang kayak drop itu, yang aku gak tahu kenapa aku bisa rasakan kayak ada suara juga di dalam hatiku, kepalaku yang bilang sesuatu pedang akan menusuk jantungmu gitu ya. But that's it
it won't hurt you, maksudnya itu nggak akan nyakitin kamu, ngecewa. Yes, karena memang kalau kamu melihat ya there is nothing wrong about me, kayak nggak ada apapun yang terjadi sama aku gitu ya, aku baik-baik aja gitu ya, terlihat sehat walafiat, tapi somehow energinya aku merasakan seperti itu, kayak dada aku benar-benar kayak ditusuk, tapi aku nggak ngerasakan mati gitu. Aku bisa ngerasakan sakitnya, tusukannya ke dalam sini, aku kayak bisa manage rasa sakitnya, dan akhirnya aku sadar kalau aku bisa menarik pedang itu dan ngelepasinnya itu dari tubuh aku, dan aku menyadari kalau rasa sakit itu nggak lagi nyakitin aku, nggak lagi ngecewain aku menyadari ya aku bisa ngambil itu, karena tiba-tiba aku ngerasakan kayak ada energi yang ada seseorang yang memang mengatakan sama aku di masa depan atau ke depannya, kamu harus kuat gitu. Masa depan itu kapan? Dan aku menyadarinya saat itu, saat aku merasakan sakit, kecewa, entah somehow sakit dari mana, aku harus kuat dengan aku ngambil sakitan itu, ngelepasin. Aku nggak tahu ini apa yang terjadi ya, ibaratnya karena kita harus memang dalam energi spiritual, kita harus menyadari kalau kita itu nggak tahu apa-apa. Kita harus berada di posisi kosong, kita harus menyadari kalau kita tidak tahu apa yang hal yang kita tidak ketahui. Jadi ibaratnya kalau kita dulu nggak tahu sesuatu hal karena kita nggak mempelajari, tapi sekarang adalah energinya kamu tidak mengetahui apa yang tidak kamu ketahui gitu, ngerti ya maksudnya? Kamu bahkan sampai nggak ngerti, bahkan nggak tahu apa yang kamu nggak ketahui tadi. Kedua, kamu kita semua tenggelam dalam mimpi sampai kita nggak sadar kalau kita lagi bermimpi, dan kita melupakan apa yang melupakan siapa diri kita, sampai kita sendiri melupakan apa yang kita lupakan. Sih, kamu paham? Energi spiritualitas itulah yang terjadi, adalah kita menyadari kembali, kita menjadi sumber kita sebagai manusia biasa, menyadari apa yang kita lupakan, dan setelah kita sadari kalau kita melupakan hal tersebut, kita mencoba mengingatnya lagi ya. Oh, jujur aku cerita ini astrologerku juga ngalamin sesuatu yang luar biasa ya dalam energi gerhana matahari ini ya. Ini masa yang baik untuk memulai sesuatu yang baru, karena apapun yang terjadi alam semesta ini pasti akan berdampak ke kita, karena kita adalah produk dari alam semesta, nggak mungkin nggak berdampak dengan kita. So ambillah kesempatan ya, walaupun nyakitin, ngecewain, ibaratnya masa-masa ini kesempatan untuk memulai suatu hal yang baru, memulai cinta, memulai kasih sayang yang baru ya. Ibaratnya masuk ke dalam versi cinta yang luar biasa, cinta yang gak lagi duality, cinta yang real, yang akan mengajarkan kamu ke arah yang seharusnya, yaitu energi dimana kamu gak akan bisa sakit lagi, kecewa lagi. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Dan kalau kamu ada mengalami pengalaman yang sama, kamu bisa share aja di komen di sini ya. Okay, so aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.